Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7% pada 2026. Ya, penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi tekanan eksternal, terutama kenaikan harga minyak global serta meningkatnya sentimen kehati-hatian investor di pasar keuangan internasional. Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7% pada tahun 2026. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan proyeksi Bank Dunia pada Oktober 2025 yang sebesar 4,8%. Dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update April 2026, Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Aditya Matu mengatakan, perlambatan ini dipengaruhi oleh tekanan eksternal, terutama kenaikan harga minyak global, serta meningkatnya sentimen kehati-hatian investor di pasar keuangan internasional. Tekanan tersebut diperkirakan akan menahan laju ekspansi ekonomi domestik. Namun demikian, dampak negatif tersebut dinilai akan sebagian teredam oleh pendapatan dari ekspor komoditas serta berbagai inisiatif investasi yang dipimpin oleh pemerintah. Bank Dunia menilai sejumlah negara di kawasan masih memiliki bantalan ekonomi untuk meredam guncangan akibat lonjakan harga minyak. Bagi Indonesia, posisi sebagai eksportir komoditas menjadi salah satu faktor penopang penting. Pendapatan dari ekspor komoditas dinilai dapat membantu menutupi kenaikan biaya energi yang timbul akibat harga minyak yang lebih tinggi. Dengan kondisi tersebut, tekanan terhadap perekonomian domestik diperkirakan tidak akan sepenuhnya membebani pertumbuhan. Bank Dunia memperkirakan Indonesia akan kembali pulih dengan pertumbuhan mencapai 5,2% pada 2027. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 yang dipangkas dari 4,8% menjadi 4,7% menunjukkan Bank Dunia belum sepenuhnya memahami strategi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal indikator dari Badan Pusat Statistik justru mengarah pada perbaikan ekonomi. Menurut Purbaya, proyeksi pertumbuhan yang lebih rendah kemungkinan dipengaruhi oleh asumsi kenaikan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik, termasuk ketegangan global. Nantinya jika harga minyak kembali normal dalam waktu dekat, Bank Dunia berpotensi merevisi proyeksinya. Meski demikian, Purbaya mengakui dampak proyeksi tersebut dapat memicu sentimen negatif dari perekonomian Indonesia. Kan triwulan pertama aja mungkin 5,5 poin atau lebih. Berarti World Bank menghitung kita mau resesi, turun ke bawah sekali setelah itu kan. Kalau rata-ratanya ke 4,6. Saya pikir World Bank salah hitung. Nah, yang penting begini untuk kita adalah memastikan program-program berjalan dengan baik, sistem keuangan siap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dan iklim investasi yang membaik. Saya pikir dengan usaha seperti itu nanti juga pertumbuhan ekonomi akan berbalik lagi. Saya yakin World Bank hitung itu karena dampak harga minyak. Ya, sebanyak 10 saham raksasa Indonesia menguasai 75,44% bobot indeks FTSE Indonesia. Berdasarkan konstituen indeks per 31 Maret 2026, sektor finansial menjadi tulang punggung utama dengan saham BBCA, BBRI, dan BMRI mencatatkan bobot tertinggi dalam indeks. Sebanyak 10 saham terbesar di Indonesia tercatat menguasai 75,44% dari total kapitalisasi pasar indeks FTSE Indonesia. Berdasarkan data terbaru FTSE Russell Factsheets per 31 Maret 2026, indeks FTSE Indonesia saat ini mencakup 39 emiten sebagai konstituen. Namun dengan dominasi 10 saham tersebut, praktis 29 perusahaan hanya memberikan dampak sekitar 24,56% terhadap fluktuasi indeks secara keseluruhan. Sektor finansial masih menjadi tulang punggung utama dengan saham-saham seperti BBCA dengan bobot 18,81%, BBRI 13,07%, BMRI 12,16%, dan BBNI dengan bobot 2,69%. Jika digabungkan, 4 bank penguasa pasar ini sudah mempresentasikan hampir separuh dari total indeks. Selain perbankan, sejumlah emiten dari sektor telekomunikasi dan otomotif turut mengisi pos 10 besar. Saham Telkom mencatatkan posisi kuat dengan bobot mencapai 7,92%, disusul oleh raksasa emiten otomotif Astra International sebesar 7,49%, DSSA dengan bobot 4,81%, dan AMMN sebesar 3,53%. Melengkapi daftar ini, UNTR dan Gotoh tercatat masuk indeks dengan bobot masing-masing 2,61% dan 2,37%. Sementara itu, dalam pengumuman terbarunya, FTSE mengatakan tidak mempertimbangkan Indonesia untuk masuk ke dalam daftar pantauan yang berpotensi menurunkan derajat pasar modal nasional di mata investor global.
Keputusan FTSE Russell untuk mempertahankan posisi Indonesia tersebut didasari oleh apresiasi terhadap serangkaian inisiatif reformasi yang tengah dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Dalam langkah yang dicermati meliputi peningkatan pengungkapan pemegang saham, perluasan kategori klasifikasi investor, hingga pengetatan aturan free float minimum. Lembaga tersebut juga menilai langkah-langkah ini merupakan respon positif untuk menjawab kekhawatiran pelaku pasar global terkait transparansi dan keandalan data transaksi yang sempat menjadi sorotan sebelumnya. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten Prayogo Pangestu PT Petrosi Tbk melakukan ekspansi dengan membentuk lini bisnis baru, yaitu EPCI Migas Lepas Pantai, usai menyelesaikan akuisisi Hafar, HBS, dan Scanbil. Dalam keterangan resminya, sepanjang tahun 2025, perseroan menjadikan diversifikasi usaha sebagai pilar strategis dalam memperkuat ketahanan dan keberlanjutan kinerja. Manajemen menyatakan melalui langkah ini perseroan tidak hanya memperluas sumber pendapatan, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada satu segmen usaha. Strategi tersebut sekaligus membuka peluang pertumbuhan bisnis baru, memperluas jangkauan pasar ke kawasan regional, serta meningkatkan daya saing di tengah dinamika industri yang semakin kompleks. Adapun dari sisi kinerja keuangan, perseroan mencatatkan total pendapatan sebesar 886,46 juta US$ di tahun 2025, meningkat 28,32% dibandingkan 690,81 juta US$ pada tahun sebelumnya. Laba bersih perseroan tercatat sebesar 35,01 juta US$, meningkat 251,75% dibandingkan 9,95 juta US$ pada tahun sebelumnya. Sementara itu, laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar 28,81 juta US$, meningkat 197,02% dari 9,70 juta US$ pada tahun 2024. Berbagai sumber, IDX Channel. Emiten retail milik Grup Lipo PT Matahari Putra Prima Tbk mengumumkan telah melepas kepemilikan saham sebesar 99,9% atas PT Super Ekonomi Retail Indo kepada PT Fortuna Optima Distribusi. Ya, Sekretaris Perusahaan PT Matahari Putra Prima Tbk, Mirta Sukanto, menyatakan transaksi ini merupakan transaksi afiliasi namun dikecualikan dari kewajiban tertentu sebagaimana diatur dalam POJK nomor 42 tahun 2020, mengingat transaksi dilakukan antara perseroan dengan entitas anak yang dimiliki secara langsung sebesar 99,9%. Manajemen menegaskan tak ada dampak merugikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan dan kelangsungan usaha dari aksi jual saham ini. Sementara itu dari sisi kinerja, perseroan mencatatkan penjualan bersih senilai 7,25 triliun rupiah sepanjang 2025 atau tumbuh 1,9% secara year on year. Kenaikan top line tersebut diikuti oleh penebalan laba bruto sebesar 2,8% menjadi 1,26 triliun rupiah, didorong oleh perbaikan bauran penjualan dan strategi merchandising. Pemirsa, emiten properti PT Perintis Trinity Property Tbk atau TRIN mengungkapkan rencana akuisisi mayoritas saham perusahaan properti lain. Ya, langkah ini diharapkan mampu memperkuat struktur bisnis dan meningkatkan pendapatan berkelanjutan perusahaan. PT Perintis Trinity Property Tbk atau TRIN menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding dengan PT Prima Pembangunan Propertindo pada 8 April 2026. Kesepakatan ini menjadi langkah awal penjajakan kerjasama strategis melalui akuisisi mayoritas saham oleh TRIN. Akuisisi ini diarahkan untuk meningkatkan recurring income, mendorong konsolidasi pendapatan, serta memperkuat struktur dan kapabilitas manajemen kedua perusahaan. Direktur Utama TRIN Ishak Chandra menyatakan struktur transaksi valuasi hingga tahapan akuisisi masih akan ditentukan lebih lanjut dalam perjanjian definitif. Ia menegaskan realisasi transaksi ini bergantung pada hasil due diligence, kesepakatan komersial, serta persetujuan internal dan regulator terkait. Meski demikian, Ishak menegaskan bahwa nota kesepahaman ini belum bersifat mengikat dan saat ini belum memberikan dampak material terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha perseroan. TRIN menyatakan akan menyampaikan informasi lebih lanjut jika terdapat perkembangan material ke depan. Berbagai sumber, IDX Channel.